Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update dengan dugaan mega korupsi 1.000 triliun rupiah di PT Pertamina, terutama untuk bagian subholdingnya. Tetapi dengan adanya 9 tersangka sekarang, menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa kemungkinan besar, bahkan beliau bilang dipastikan begitu. Karena dipastikan ini akan ada tersangka baru lagi karena tidak mungkin yang bermain hanya level-level atas tersebut saja. Bahkan salah satu statement yang ngebuat aku juga percaya nggak percaya begitu ya. Ada salah satu kutipan yang disampaikan di sini bahwa menurut analisa dari Presiden Prabowo bahwa uh, kebocoran dari APBN kita tiap tahun itu yang dikorupsi dugaannya itu sekitar 30%. Aku cek di jejak digital, kayak di tahun 2024 itu kan APBN kita, anggaran pendapatan belanja negara kita yang untuk bagi-bagi semua subsidi lah atau macam-macam buat masyarakat Indonesia itu sekitar 3 ribuan triliun. Kalau yang bocor atau yang dikorupsi itu adalah 30%, 3 kali 3 aja udah 9, artinya sekitar 9, ya Allah, 900 triliun kah? Itu uang banyak banget loh, padahal di tahun 2025 ini defisit kita sampai bulan Februari APBN itu aja sudah mencapai angka yang sudah puluhan triliun. Kalau dikasih itu kan kayaknya kita udah jadi negara maju ya, makanya nggak heran negara kita tuh kalau mau maju adalah harus fokus pada pemberantasan korupsi. Makanya waktu aku lihat ada wawancara dari ST Budiman, Jaksa Agung, di sejumlah media massa yang bilang bahwa ada potensi sangat kuat bahwa para tersangka di kasus ini akan diberikan hukuman mati karena memang ada di Undang-Undang Tipikor yang mensyaratkan kalau memang dilakukannya korupsi tersebut di kondisi negara kita sedang dalam bahaya, sedang dalam krisis di masa COVID saat itu, kalau kita lihat tahun-tahunnya ini itu memang bisa diberikan hukuman mati. Dan ini bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Di kasus Jiwasraya, menurut Jaksa Agung bahwa kami sudah memberikan tuntutan hukuman mati loh kepada pelakunya, walaupun vonisnya hanyalah seumur hidup gitu. Oke, ini adalah poin yang memberikan angin segar lah ya, terutama untuk kita warga Indonesia. Terlepas nanti penegakan hukumnya seperti apa, itu adalah bagian proses persidangan. Menuju ke proses persidangan, karena tahapan sekarang kan adalah pengumpulan penguatan barang bukti, alat bukti. Nanti kan kalau sudah lengkap nih berkas-berkasnya dari jaksa, karena langsung penangkapannya dan penyidikannya di jaksa, ini langsung menuju ke persidangan. Kita belum mulai persidangan, tetapi teman-teman, proses menuju persidangan ini ada banyak drama. Salah satu saksi yang diperiksa dari sekitar 120-an saksi di kasus ini adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang merupakan mantan komisaris utama di PT Pertamina dari tahun berapa itu? 2009 ya, sampai 2019 sampai 2024. Dan sosok yang sangat kontras sekali dengan Ahok adalah Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade. Ini kelihatan memang ada banyak tanggapan dari masyarakat dan juga ya pengamat politik juga mengatakan bahwa statement-statement yang disampaikan Andre ini kok kesannya kayak memojokkan Ahok yang kesannya adalah sentimen pribadi begitu. Aku lihat di salah satu jejak digitalnya di Instagramnya Andre Rosiade ini bahwa ada salah satu statement yang klarifikasi, terutama terkait dengan foto yang beredar atau video yang beredar dengan salah satu tersangka dari kasus korupsi di Pertamina ini, teman-teman. Fitnah dan hoaks terus dilakukan oleh pendukung tukang bacot yang menikmati penghasilan puluhan miliar per tahun dari Pertamina. Oke, mungkin caranya menyampaikannya, kata-katanya itu mungkin kurang pas dengan mayoritas orang Indonesia. Ya mungkin ya, atau juga bukan sekedar caranya anjas, tapi memang yang dikritik itu kurang pas. Ini adalah pro dan kontra aku lihat di sosial medianya. Mayoritas memang banyak yang mendukung Ahok ya, tapi ada juga yang mendukung Andre Rosiade. Ya, ada yang bilang, terus semangat komandan, barakallahu fikum katanya. Terus kami lebih percaya Pak Andre, ya gitulah. Macam-macam ada pro dan kontra. Video lama saat terjadi kelangkaan solar di Sumbar digoreng-goreng oleh pendukung tukang bacot untuk menebar fitnah. Saya melaksanakan tugas sebagai anggota DPR RI agar kelangkaan solar bisa diatasi dengan meminta Patra Niaga agar melakukan intervensi. Untuk itu saya dan Dirut Patra Niaga melakukan sidak ke lapangan.
tapi video ini digoreng oleh Ahoker dengan menebar fitnah. Ya, ini adalah video yang kita bahas kemarin ya, terkait dengan salah satu tersangka yang bersama dia muncul begitu. Ya, kita paham lah, itu kan cuman, ya memang ini sudut pandang ya, jujur ya, kalau secara pribadi aku menilainya gini ya, Pak Ahok dengan segala macam latar belakang dan juga dramanya, alangkah baiknya, alangkah amannya, alangkah indahnya hidupnya yang dia sekarang sudah punya ratusan miliar kalau aku lihat dari hitung-hitungan semuanya gitu. Karena kan gajinya itu penghasilannya puluhan miliar selama menjabat sebagai komisaris utama per tahun ya. Kalau dia memang sudah pengen menikmati hidup aja, menurut aku Ahok itu nggak usah keluar-keluar di kasus ini gitu loh. Karena apa ya? Yang dilawan itu adalah orang-orang yang super kaya di Indonesia, super berkuasa, super punya koneksi tinggi. Ahok itu ngelawan mereka tuh bisa habis gitu. Jadi menurut aku resiko yang diambil Ahok ini kalau dibilang hanya sekedar cari apa itu kayak panjat sosial atau pengen populer lagi, aku rasa aku tahu Ahok itu paham kondisinya teman-teman. Karena apa? Dia kalau untuk jadi presiden tuh dia sudah sadar. Dia pernah bilang bahwa karir politik saya tuh di Indonesia tuh sudah mati, udah nggak bisa lagi. Karena dengan berbagai macam isu yang sudah kita ketahui lah, apalagi kalau sudah dihubungkan dengan masalah agama. Salah satu statement yang disampaikan di sini dari Andre Rosiadi adalah jejak digital kebohongan Ahok itu banyak. Dia tuh pernah ditawarin jadi dirut gitu. Jadi kalau memang teman-teman mau mengundang Ahok, teman-teman DPR maksudnya di sini, ya silahkan aja. Tapi ngapain ngundang Ahok begitu? Ya, I don't know, ini sentimen pribadi kah? Ataukah memang nggak perlu Ahok diundang? Atau seperti apa sebenarnya? Jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi ditawarkan diri, ternyata pernah ditawarkan diri oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan. Oke, terkait dengan isu ditawarkan dirut sebagai dari Pak Jokowi gitu ya, karena kan Ahok bilang seandainya saya jadi direktur utama, nggak jadi komisaris utama, saya bisa memberantas A, B, C, dan D. Cuma kita pengen tahu sebenarnya ya, jejak digital Ahok itu ditawarkan sebagai dirut tahun kapan ya? Karena kan Ahok itu mengundurkan diri sebagai komisaris utama Pertamina itu kan tahun 2024. Apakah itu ditawarkannya pada saat Ahok mengundurkan diri atau sebelumnya? Karena ini penting kita lihat waktunya, time frame-nya. Kalau seandainya Ahok itu ditawarkan di tahun 2024, sedangkan kasus mega korupsi ini di tahun 2018 sampai 2023, artinya apakah ini udah sia-sia gitu? Ahok sudah paham, ya sudah terjadi mau ngapain lagi? Apakah seperti itu? Lanjut lagi. Jadi saya minta teman-teman, mari kita rasional. Ya, itu hak teman-teman mau undang Ahok, silahkan. Tapi ya ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja luar biasa. Oke. Kejaksaan Agung memang luar biasa, kita harus apresiasi ya. Karena suka tidak suka kalau Kejaksaan Agung tidak garcep, ya nggak bakal terbongkar kasus ini. Bahkan Ahok pun mengakui pada saat diperiksa di Kejaksaan Agung, ternyata kan data-data yang dimiliki oleh jaksa itu jauh lebih banyak dibandingkan Ahok. Nah, salah satu poin yang disampaikan begini, saya sampaikan dari ST Budiman, katanya begini, waktu Pak Prabowo bilang terkait dengan 30% APBN itu bocor atau dugaannya dikorupsi, itu menurut analisa dari kejaksaan bahwa bocornya itu paling banyak di bidang konstruksi. Wow, ini kita aja dengan kasus di Pertamina aja, kita sudah ternganga-nganga. Ternyata Pertamina itu bukanlah paling tinggi, tapi masih ada di bidang konstruksi. Misalnya gini, kalau kayak ada sebuah tender, proyek pembangunan misalnya begitu di Indonesia, orang yang sudah mendapatkan tender tersebut, dugaan korupsinya adalah sudah ada kong kali kong. Tendernya itu cuma pura-pura gitu ya, ica-ica lah kalau kata orang Sumatera gitu ya. Padahal sudah ada pemenangnya. Sudah menang tender, nanti diberikan ke pihak kedua atau di-list lagi, disubkan lagi. Jadi makanya kalau kayak di Lampung gitu, karena aku berasal dari Lampung ya kan, misalnya dugaannya gitu jalan-jalan di Lampung itu kok tiap tahun rusak, padahal sudah ada proyek tender menang dan sebagainya. Oh ternyata ya modusnya adalah kurang lebih seperti yang disampaikan dari Jaksa Agung ini begitu. Terus juga korupsi di Pertamina kan banyak yang bilang sekarang nih ya, bahwa ini kayaknya dugaannya cuma mau ganti pemain aja. Dikatakan bahwa saya nggak tahu kalau hal tersebut.
Tapi kita nggak peduli mau ganti pemain atau enggak, kalau sudah kami temukan bukti, ya akan kami babat. Ini salah satu cuplikan yang disampaikan dari Jaksa Agung ST Budiman, yang menurut aku juga memberikan angin segar lah terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Pak Prabowo, ini hasil penelitian Pak Prabowo itu 30% APBN itu bocor. 30. Wow. 30. Bahkan kalau saya melihat mungkin lebih dikit lah. Tapi ya masih itu berhasil. Ini wawancara di kompas.com ya, selebih dikit begitu aja. Gila, angkanya memang sudah, aku yakin sih, ribuan triliun itu mungkin bocor ya tiap tahunnya dari APBN doang, belum yang lain-lainnya begitu. Terus terkait dengan isu mengenai ganti pemain doang, ya kita memang nggak bisa pungkiri ya, memang ada ada potensi mengarah ke sana, karena misalnya adalah bagian-bagian yang kayak ada pejabat-pejabat yang strategis posisinya dari Pertamina ini kan diduduki oleh partai-partai. Kalau aku lihat sekarang ini mayoritas banyak yang dari Gerindra. Wah, kalau dulu kan mungkin PDIP, makanya sekarang Gerindra. I don't know ini. Apakah ini sebuah kesengajaan doang? Atau ketidaksengajaan doang maksudku, ataukah memang ini adalah sudah sesuai gitu ya. Ini kan mesin-mesin politik juga nggak bisa dipungkiri ada dalam kasus ini. Misalnya ada banyak masyarakat yang menduga, ya ini adalah sumber-sumber dana politik mereka Anjas kalau untuk ada pilpres atau macam-macam dibutuhkan. Memangnya untuk melaksanakan strategi-strategi di partai politik itu nggak membutuhkan dana. Terus dananya dari mana yang angkanya gede-gede itu? Ya dugaannya adalah dari seperti ini gitu loh. Setoran-setorannya juga ada begitu. Ya, aku nggak tahu sih. Mudah-mudahan dari Kejaksaan Agung benar-benar ini bisa memberantas korupsi, bukan cuma sekedar jadi alat dugaannya untuk mengganti para pemainnya begitu. Saya nggak tahu malah soal ganti pemainnya, tapi bagi saya ada korupsi di situ kita tindak. Soal mengganti lagi korupsi nanti ketahuan lagi ya kita tindak lagi. Karena kejadian seperti ini kan di Pertamina bukan kali ini terjadi, dulu juga sudah ada kasus yang seperti ini, heboh banget, tapi kan ujung-ujungnya penegakan hukumnya ya begitu-begitu aja. Nah, sebenarnya kayak penegakan hukum, misalnya hukuman mati untuk para koruptor, apakah itu bisa membuat efek jera? Menurut aku akan jauh lebih membuat efek jera dibandingkan dengan hukuman yang sekarang. Walaupun dibilang tidak efisien, tetap akan korupsi, tapi paling nggak mereka akan pikir 10.000 kali. Kalau sekarang mungkin orang yang mau korupsi mikirnya cuma 100 kali, alah paling juga hukuman 5 tahun, 10 tahun, nanti juga dipotong remisi tiap tahun di LP begitu. Tapi kalau sudah hukuman mati, kelar. Nah, ada yang bilang, ada yang dikatakan di sini lagi dari ST Budiman bahwa undang-undang yang seperti itu apakah efektif atau enggak dihukum mati itu ya harus ada penelitian lebih lanjut. Tapi menurutnya indikasinya yang lebih efektif itu adalah kayak hukuman sosial gitu ke anak-anaknya, ke keluarganya dan sebagainya. Sepertinya itu adalah jauh lebih berat. Tetapi kan dengan kita lihat sekarang orang-orang yang dihukum korupsi gitu kan ya, koruptor gitu keluarganya, mana ada muncul di media, mereka bisa bersembunyi dengan berbagai macam undang-undang yang juga melindungi mereka. Menurut aku sih, ya yang paling membuat efektif ya, seperti Pak Prabowo bilang bahwa nanti kita akan buat kenapa? Kayak pulau khusus terpencil buat para koruptor. Ya, monggo-monggo aja Pak, at least semangatnya untuk ngeberantas korupsinya sampailah kepada pemimpin tertinggi di negeri Indonesia begitu ya. Yang pertama adalah hukuman mati menurut aku. Yang kedua adalah benar-benar untuk merevisi dan juga mengesahkan tentang memiskinkan para koruptor. Karena koruptor itu kan uangnya udah puluhan bahkan ratusan miliar loh. Mereka bukan kategori orang menengah ke bawah tapi sudah menengah, sudah atas lah. Karena kategori menengah ke bawah di Indonesia itu adalah orang yang punya harta sekitar berapa? 3 miliar sekian tuh kategorinya masih menengah ya. Tapi kalau yang menengah ke atas itu adalah sudah punya 4 miliar ke atas itu sudah kategorinya menengah ke atas. Sedangkan orang yang kaya raya di Indonesia itu kategorinya adalah orang yang sudah punya uang 1 juta US dollar atau sekitar 16 miliar. Lah mereka sudah punya puluhan, ratusan miliar, kategorinya sudah orang kaya raya, super kaya, tapi masih korupsi juga ya. Hilangkanlah apa yang dicintai, menurut aku itu akan jauh lebih efektif. Terus juga mengenai kebohongan Ahok yang dibilang bahwa dia itu nggak ngerti apa-apa dan nggak bisa ngebongkar kasus ini, ya
tidak 100% benar, tidak 100% salah. Kalau memang nanti terbukti Ahok menerima aliran dana dan juga membiarkan proses terjadinya tindak pidana ini, ya suka tidak suka dia akan terseret juga, Cak. Cuman, kalau aku lihat sampai sekarang, potensi tersebut masih sangat jauh sekali dari Ahok ya. Dia akan menjadi saksi kunci atau saksi mahkota lah dalam kasus mega korupsi di Pertamina yang dugaannya merugikan negara sekitar 1.000 triliun rupiah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.